Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar tentang akuntansi perpajakan ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang valuta asing ya, dan bagaimana pajaknya gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang falas, nanti falas ada di PSAK nomor 10 ya. Dia mengatur tentang kurs valuta asing yang digunakan untuk mengukur kembali mata uang asing ke dalam mata uang fungsional. Oke. Pada saat pengakuan awalnya ya, transaksi dalam mata uang asing harus dicatat sesuai dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Pakai kurs spot pada tanggal transaksinya ya. Oke. Akan tetapi untuk alasan kepraktisan PSAK 10 memperbolehkan menggunakan kurs yang mendekati spot pada tanggal transaksi, itu paragraf 22 ya. Oke, kalau misalkan di sini dicontohkan kurs rata-rata per bulan itu enggak terlalu berfluktuasi, pakai kurs rata-rata bulan itu boleh. Tapi kalau terlalu berfluktuasi nanti tidak relevan gitu. Jadi harus boleh pakai kurs rata-rata per bulanan gitu, tapi syaratnya tidak boleh kursnya dalam satu bulan itu terlalu berfluktuasi ya. Oke. Pada saat tanggal pelaporan, pos-pos moneter dalam mata uang asing harus diukur kembali menggunakan kurs penutup. Pos-pos non moneter yang dicatat pada biaya historis harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi, itu non moneter. Kalau moneter pakai kurs tanggal kurs penutupnya. Pos-pos non-moneter yang dicatat pada nilai wajar harus diukur kembali menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai wajar tersebut ditentukan. Oke. Tadi kan ada istilah-istilah gitu ya. Kayak kita bahas satu istilahnya. Oke, valuta asing. Valuta asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Oke. Kalau valuta asing, mata uang asing memiliki arti yang sama dan bisa dipertukarkan satu sama lain. Jadi yang menjadi mata uang fungsional entitas tersebut gitu ya. Pos-pos moneter adalah mata uang yang dimiliki, yaitu kas dan setara kas. Aset lain yang diterima dalam uang tertentu yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan. Oke, yang ketiga, pos moneter adalah liabilitas yang akan dibayarkan dalam mata uang tertentu yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan. Oke, jadi tadi pos moneter ada mata uang yang dimiliki, aset lain tapi yang diterima dalam mata uang tertentu dan jumlahnya tetap gitu ya. Dan juga liabilitas gitu, yang harus dibayarkan dalam mata uang tertentu yang jumlahnya tetap juga. Oke, itu pos moneter. Di sini fitur utama pos moneter adalah adanya hak untuk menerima. Kalau pos moneter itu adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah mata uang yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan. Menerima atau membayar kata kuncinya di sini ya. Kalau yang moneter, pos moneter. Nah, contohnya adalah di sini ada pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayarkan dengan kas. Provisi yang diselesaikan secara tunai, dividen tunai yang diakui sebagai liabilitas, dan sekuritas utang seperti obligasi juga merupakan contoh dari pos moneter. Oke, yang tadi kan moneter, yang non moneter apa? Oke, kalau yang non moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk membayarkan mata uang yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan. Di sini tidak ada kewajiban ya. Kalau yang moneter itu ada kewajiban menerima atau membayarkan. Kalau non moneter itu tidak ada kewajiban. Itu kata kuncinya. Contoh pos non moneter itu yaitu uang muka untuk barang dan jasa. Misalnya ada uang muka beban dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, begitu ya. Tuh, ada juga investasi dalam saham, goodwill, aset tidak berwujud, persediaan aset tetap, provisi yang diselesaikan dengan persyaratan aset non moneter. Itu contoh-contoh untuk yang pos non moneter. Oke. Tadi ada kurs spot ya. Kurs spot sih apa?
Kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera, merepresentasikan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Itu kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Ini merepresentasikan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Kalau kurs spot itu berarti kurs ya pada tanggal transaksi, kalau kurs penutup berarti pada tanggal laporan keuangan dibikin, misalkan tanggal 31 Desember gitu ya. Gitu. Oke. Selisih kurs, tadi kan ada selisih kurs gitu ya. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Tuh, kalau ada yang berbeda, ada selisihnya gitu ya. Oke, itu adalah istilah-istilahnya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang transaksi dengan mata uang asing itu ya, tidak terlepas dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49/PMK.03/2007 ya, tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Oke, kalau di sini saya ngutip langsung ke pasal 4 ya. Pasal 4 nanti kalau mau menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang dolar gitu ya, dia tergantung nanti pada awal periode atau di tengah perjalanan, nanti bisa disesuaikan, itu karena penyajiannya saja ya. Oke, detailnya itu kalau yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan berarti pasal 5 ya. Dalam pasal 5 itu ayat 1, besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar pajak penghasilan pasal 25 dalam mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, jadi nanti ya dari rupiah nanti dikurskan gitu ya. Oke, ayat 2-nya pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dalam mata uang rupiah pembayaran pajaknya ya. Oke, ayat 3-nya dalam hal pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam mata uang rupiah, bayar pajaknya dalam mata uang rupiah ya. Wajib pajak harus mengkonversi pembayaran mata uang rupiah tersebut ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. Oke. Dan pasal 6-nya nanti tentang SPT ya. Pasal 6 ayat 1. Wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat itu dilampirkan, tapi untuk SPT-nya tetap bahasa Indonesia ya. Oke, ayat 2, dalam penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, lapisan penghasilan kena pajak dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun pajak yang bersangkutan. Oke. Pasal 3-nya, dalam hal terdapat bukti pembayaran dan atau pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan 23 dengan menggunakan mata uang rupiah yang akan dikreditkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan penghasilan badan ya, maka harus dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan atau pemungutan pajak tersebut. Oke.
Itu untuk SPT-nya caranya. Oke, jadi nanti bayar pajaknya dalam bahasa Indonesia, SPT-nya dalam bahasa Indonesia, nominalnya nanti dikurskan juga dalam dolar Amerika Serikat. Oke. Untuk contoh transaksinya, misal gini ya, ada sebuah perusahaan, misalkan perusahaan Mafase gitu, itu didirikan di Indonesia dengan tahun pelaporan keuangan berakhir misalkan 31 Desember ya, menggunakan rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsionalnya. Tapi pada tanggal misalkan 15 Mei gitu ya, tahun misal 2018 atau 2019 gitu, PT Mafase itu membeli barang misal seharga 100.000 US dollar gitu ya. Lah, ketika pas pembelian, tanggal pembelian itu kursnya itu misal 9.900. Oke, jadi sedangkan ini belinya dari luar gitu ya, misalkan dari negara, dari Amerika Serikat, pasti menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat gitu. Oke, kalau berdasarkan PSAK nomor 10 gitu ya, PSAK 10, transaksi ini harus diakui pakai kurs spot pada tanggal terjadinya transaksi ya. Berarti berapa? 9.900. Jadi diakui, dicatatnya itu pas tanggal 15 Mei itu persediaan pada hutang dagang sebesar tadi 9.900 kali 100.000 US dollar, berapa? 990 juta rupiah masing-masing ya. Persediaan barang pada hutang dagang sebesar 990 juta rupiah. Oke, di sini pakai kurs spot ya. Nah, misalkan tanggal itu 15 Mei. Misalkan pada tanggal 31 Desember itu belum dibayar. Sedangkan kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember adalah 10.500 misal. Nah, kan utang usahanya, kan itu utang usaha tuh, liabilitas itu kan tadi pos moneter ya, yang kita harus bayar gitu. Ya, sehingga harus ketika bikin laporan keuangan harus pakai kurs penutup, yaitu pakai yang 10.500. So harus bikin penyesuaian karena tadi mencatatnya pakai kurs spot 9.900. Ternyata pada akhir tahun 31 Desember itu kursnya naik. Jadi di kurs jadi 10.500, jadi dibikin penyesuaiannya. Selisihnya berapa? Oke, jadi 10.500 dikurangi 9.900 berapa? 600 itu dikalikan 100.000 US dollar yang tadi ya, jadi berapa? 60 juta. Oke, jadi penyesuaian yang perlu dibikin adalah pada tanggal 31 Desember jurnalnya kerugian selisih kurs pada utang dagang sebesar 60 juta rupiah. Jadi di sini ada peningkatan utang dagang ya, karena adanya selisih kurs yang meningkat, kan kita harus bayar pakai US dollar. Oke, gitu. Jadi perbedaan pakai kurs spot apa kurs penutup. Oke, itu mungkin tambahan sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf, semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.